Kalau bahas sampai dalamnya, kayaknya takut kualat saya. Di sebelah banyak yang lebih jago ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari perkuliahan dari minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan data analitik ya. Di dalamnya kita bahas data preparation, kemudian kita bahas data exploration, kemudian kita juga berpikir secara statistik atau statistical thinking. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu kita membahas tentang machine learning. Ya, machine learning. Machine learning ini menjadi satu fenomena saat ini, hingga kalau di tempat kita juga menjadi sebuah mata kuliah yang wajib ya. Jadi, namun kali ini kita tidak akan membahas sampai dalam tentang machine learningnya itu sendiri. Mungkin kita akan bahas kupas kulit luarnya ya. Kalau bahas sampai dalamnya, kayaknya takut kualat saya. Di sebelah banyak yang lebih jago ya. Tapi kita akan membahas bagaimana si machine learning ini ada di dalam lingkungan bisnis saat ini itu seperti apa gitu ya. Oke, menyambut terkait dengan lingkungan bisnis tadi, ada satu kata yang sering kita dengar dan menjadi sebuah fenomena umum yang saya bold merah di situ, disrupted, disrupsi. Itu menjadi sebuah kata yang menggambarkan bagaimana kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupan di masa-masa yang lampau ya. Kalau di masa-masa lampau semuanya dilakukan secara manual, kemudian konvensional, kemudian semuanya berbasis pada pekerjaan manusia gitu kan. Kemudian beberapa beralih ke lingkungan komputasi, penggunaan komputer mulai dari komputerisasi gitu ya. Kemudian ke arah kedepannya, nah kali ini terkait dengan machine learning juga, beberapa bisnis sudah banyak yang menerapkannya ya, bukan banyak lagi ya, hampir semua mungkin. Dan bisnis-bisnis kompetitor yang tidak menerapkannya, mungkin akan terlihat perbedaannya. Mungkin kalau kita lihat dulu pada saat di dunia pengiriman, jasa pengiriman seperti itu, awal mula pengiriman itu bisa dilacak itu kalau nggak salah punyanya DHL atau Federal Express, FedEx gitu. Pada saat itu mereka menerapkan suatu sistem di mana sistem tadi itu belum diterapkan oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Alhasil pelanggan mereka itu sangat nyaman bahwa barang yang mereka kirim lewat FedEx itu bisa di tracking gitu ya. Itu awal mulanya dulu. Jadi dengan kenyamanan pelanggan jauh lebih loyal, pelanggan akan melakukan repeat order dan sebagainya. Kemudian ke depan-depannya kompetitornya mencoba meniru gitu ya. Jadi kompetitor yang tidak meniru, mereka akan ujung-ujungnya mungkin bisa jadi bangkrut atau mungkin tutup atau pindah bisnis yang lain ya. Termasuk juga machine learning. Semua yang kita lakukan saat ini dengan gadget kita, dengan laptop kita, dengan berbagai macam perangkat yang ada saat ini, semuanya menghasilkan data. Dan data tadi itu bagi yang aware akan data, itu mereka bisa mengolahnya untuk kepentingan bisnis mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi satu kata disrupted itu satu kata yang bisa membuat kita harusnya aware akan kehidupan saat ini itu harus berubah ke seperti apa misalnya.
Jadi setiap orang diharapkan bisa melek dengan kata-kata yang tercetak merah di sini, disrupted. Semua orang bisa aware akan apa yang mereka lakukan dan mereka bisa melakukannya jauh lebih baik gitu ya. Jadi jauh lebih pintar. Kemudian istilah-istilah yang sering digunakan itu biasanya kita selalu mendengar ada data science, kemudian ada data mining, ada machine learning, kemudian ada komputasi statistik ataupun yang lainnya. Jadi istilah-istilah ini seringkali sering diperdebatkan batasannya di mana, irisannya bagaimana, atau kita fokus pada sebenarnya semua hal ini itu tujuannya untuk memperoleh informasi dari si data itu sendiri. Satu kata informasi itu menjadi suatu hal yang sangat mahal gitu ya, dimana informasi yang tepat akan menentukan bisnis tadi berkembang lebih cepat atau tidak, atau berhasil atau tidak melawan kompetitornya. Jadi informasi ini sungguh sangat mahal gitu ya. Itu semuanya berasal dari data. Kemudian sebenarnya kalau dilihat dari timelinenya, machine learning itu bukan suatu barang yang baru ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, itu mulai dari tahun 1763, itu ada Bayes theorem, teorema Bayes gitu ya, oleh Bayes itu sendiri. Tapi di sini artikel yang ditulis oleh Thomas Bayes itu dipublish setelah 2 tahun dia meninggal sebenarnya. Dia ditulis oleh temannya gitu, Richard Price. Kemudian dilanjutkan nanti di tahun 1812 oleh Pierre Simon Laplace. Jadilah teorema Bayes yang kita kenal saat ini. Kemudian ada Markov chain di 1913. Kemudian terminologi machine learning itu di 1950 oleh Alan Turing gitu ya. Di situ ada Turing learning machine. Jadi dia mempropose sebuah learning machine. Kemudian ya, itu akan menjadi cikal bakal dari algoritma genetik ya, genetic algorithm. Kemudian pertama kali neural network machine itu 1951, Marvin Minsky, dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya machine learning itu sudah difikirkan dari sejak lama. Hanya saja berbagai macam hambatan itu masih terkendala ya. Terkendala dalam artian apakah itu mesinnya sendiri atau mungkin data yang mau diolah untuk menjadi informasinya tadi sudah ada atau belum. Itu kan komponen utama dari machine learning ya. Kalau ada datanya, kemudian ada mesinnya, ada metodenya, barulah bisa dapat informasi yang kita inginkan gitu ya. Sekarang ini kan data itu sungguh sangat luar biasa ya. Berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan, tentunya misalnya saat ini COVID-19 menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Fenomena penyakit pandemi ini memang tidak terjadi hanya saat ini sebenarnya. Kalau kita lihat ke belakang itu ada flu Spanyol, Spanish flu, atau Ebola ataupun lainnya, itu pernah juga melanda dunia juga. Nah, dengan machine learning saat ini gitu kan, kita bisa melakukan seperti ini, trend prediction gitu. Jadi dengan trend machine learning saat ini, itu kita bisa melihat trend prediction dari si COVID-nya. Misalnya kalau di Indonesia itu trennya seperti apa? Kurvanya sudah sampai mana? Apakah sudah sampai puncak? Sudah turun melandai? Atau seperti apa? Jadi kita bisa mencoba memprediksi kira-kira pandemi ini akan selesai kapan. Harapannya seperti itu. Hanya saja memang berbagai macam faktornya, tidak hanya 1-2 tapi banyak komponennya. Hal yang lain di sini ada
konsultasi kesehatan dengan riwayat kesehatan kita, dengan riwayat kesehatan dari pendahulu kita misalnya. Kan ada beberapa penyakit juga penyakit keturunan semacam itu. Jadi ada faktor genetik kah, atau ada faktor lingkungan, atau ada faktor yang lain. Semuanya kalau diolah menjadi satu, bisa menjadi sebuah informasi kesehatan yang berharga untuk pasien. Kemudian ada fraud detection, berbagai macam tindak kejahatan itu bisa kita deteksi kalau kita punya datanya. Sebenarnya misalnya carding gitu. Carding itu tindak kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kartu kredit gitu ya. Jadi menggunakan kartu kredit orang lain untuk berbelanja misalnya. Itu kalau semuanya ada datanya, kita bisa deteksi bahwa sebenarnya yang berbelanja itu bukan orangnya, tapi dia penjahat misalnya. Jadi fraud misalnya semacam itu. Kemudian hal yang lain lagi, sekarang itu sudah banyak ada mobil yang pintar. Dia bisa menyetir sendiri. Ada yang semi autonomous, ada yang mungkin sudah full autonomous ya. Jadi misalnya semacam ini, sebuah mobil dia akan mendeteksi di depannya itu ada objek apa saja. Apakah ada mobil, apakah ada orang, apakah dia masih pada jalan yang benar, dia masih bisa melihat garisnya, kemudian dia bisa melihat lampu di jalan, ataupun petunjuk-petunjuk arah. Jadi si mobil tadi menggunakan semua komponen sensor kamera yang ada dalam dirinya untuk dia bisa berjalan maju ataupun mundur semacam itu. Kemudian yang ini tadi traffic light management system misalnya, kalau diterapkan mesin learning dia bisa mendeteksi apakah pertigaan, perempatan atau perlimaan itu ada mobilnya atau tidak. Kalau yang sebelah itu tidak ada mobilnya, misalnya lampu hijaunya diperpanjang atau diperlama. Kalau misalnya kendaraannya terlalu banyak, kemudian ada pejalan kaki juga, kemudian di jalan yang lain itu kendaraannya sedikit, jalan mana yang akan diprioritaskan untuk jalan lebih lama misalnya, atau lebih lama merahnya, lebih lama hijaunya, dan berbagai macam hal tadi itu bisa dilakukan secara real time di jalan raya semacam ini ya. Kemudian smart city, sebuah konsep sebuah kota yang pintar, bagaimana sebuah kota itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya menjadi kota yang lebih pintar. Tentunya ujung akhirnya adalah pelayanan publiknya ya. Kemudian manajemen energi. Jadi energi kita bisa lihat trennya semacam seperti apa, sehingga penggunaannya bisa kita hemat dan sebagainya. IoT yang sekarang menggaung, bagaimana semua device itu bisa berkomunikasi, bisa melayani kita dengan lebih baik. Atau yang lain lagi, misalnya ada project management. Jadi di situ bagaimana kita mengelola sebuah proyek dengan berbagai macam datanya, mulai dari perencanaan, eksekusi, kemudian nanti evaluasi dan sebagainya. Tentu saja tidak lupa kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang tidak menggunakan handphone, gadget, tab, ataupun laptop, semuanya itu sebuah alat yang sangat masif, bisa menghasilkan banyak data ya. Misalnya jual beli online di berbagai macam toko online. Ada Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak, Blibli, ataupun yang lainnya. Banyak ya. Tak lupa juga, apakah Anda pengguna sosial media, pengguna Instagram, Facebook, Google, YouTube, TikTok, Line, WhatsApp, Telegram, Gojek, Grab, ataupun Waze? Semuanya ini sumber data yang sangat-sangat luar biasa saat ini ya.
Instagram, Google, ini dua kompetitor ya. Instagram dengan Facebooknya juga, Google dengan YouTube, kemudian dengan berbagai macam produk turunan dari Google, Alphabet gitu ya. Kalau satu pertanyaan misalnya, siapakah yang menghasilkan lebih banyak keuntungan, apakah YouTube ataupun Instagram? Kira-kira kalau menurut Anda jawabannya apa ya? Apakah YouTube dengan video-videonya dan AdSense-nya, penghasilan terbesar untuk Google ataupun Facebook Group itu ternyata bukan milik dari YouTube ya, bukan milik dari Google. Ternyata Instagram jauh lebih menghasilkan daripada YouTube kalau kita lihat dari data dari perusahaannya mereka ya. Kenapa? Ya berbagai macam hal. Instagram itu kan dia tidak membayar penggunanya kan. Kalau di YouTube kan mereka bayar pakai AdSense untuk pengguna atau konten kreatornya. Kemudian oke, bagian berikutnya, kenapa si machine learning ini tadi menjadi sebuah barang yang booming saat ini gitu ya. Jadi dengan berbagai macam aplikasi daily yang Anda gunakan tadi, ataupun berbagai macam industri, bisnis, dan sebagainya, itu menghasilkan banyak sekali data menjadi sebuah data lake. Jadi more data kita bisa olah dengan berbagai macam hal, dan tambah lagi kita saat ini kalau dari sisi hardware itu kita punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada masa-masa yang sebelumnya. Jadi more power, more data, kita bisa mengolah semuanya itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat atau berguna bagi kehidupan manusia. Jadi prospek dari machine learning itu menjadi sebuah hal yang realistis untuk dilakukan ya, dibandingkan dengan yang dulu-dulu semacam itu. Kemudian kalau kita coba lihat secara sederhana, simplicity machine learning itu, machine learning belajar dari history. History itu data, nah kemudian menggunakan metode. Jadi ada data, ada metode, kemudian yang paling penting adalah mau dipakai untuk apa, tujuannya apa. Apakah hanya untuk kepentingan satu individu saja, atau satu enterprise saja, atau untuk kepentingan seluruh umat manusia, misalnya semacam itu. Tentunya kalau kita bicara semacam ini, kita selalu teringat dengan sebuah pisau gitu ya. Jadi pisau itu kalau kita berikan kepada chef, seorang yang ahli masak, itu bisa digunakan sebagai alat untuk membuat satu masakan yang nikmat gitu ya. Tapi beda lagi kalau pisau tadi itu kita berikan kepada seorang yang berniat tidak baik, ujung akhirnya pisau tadi digunakan untuk merampok misalnya, atau menodong orang, kemudian amit-amit bisa sampai untuk pembunuhan dan sebagainya ya. Jadi machine learning sendiri itu sebuah alat yang powerful yang bisa kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tentunya diharapkan kepentingan itu baik gitu ya. Jadi sebuah alat ini bisa membawa pelakunya mau ke mau ke surga atau mau ke neraka gitu ya. Jadi tolong difikirkan kepentingan dari purpose ini sebaiknya misalnya untuk individu ataupun kelompoknya juga tidak merugikan orang lain itu sendiri. Kemudian bagian berikutnya contoh yang lain terkait dengan bagaimana memanfaatkan si machine learning ini sendiri. Misalnya kalau kita bicara data terstruktur gitu ya. Misalnya di sini sebuah aplikasi peminjaman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak
Misalnya kalau kita tidak menggunakan machine learning, barangkali kita hanya bisa melayani 100 klien per hari gitu ya. Tapi kalau dengan machine learning kita bisa melayani 1000 klien per hari. Kita bisa membayangkan berbagai macam jumlah pekerjaannya itu bisa dibantu dengan machine learning ini. Di sini mungkin 100 klien per hari, kita punya marketingnya 10 misalnya, satu orang menghandle 10 klien per hari. Kalau ini mungkin justru marketingnya mungkin hanya 1 atau 2 gitu ya, yang mengurusi tentang bagaimana data itu valid, bagaimana validasinya, bagaimana hasilnya gitu ya. Di sini bisa jauh lebih cepat, lebih akurat mungkin iya, karena kalau kita lakukan secara konvensional dengan bantuan manusia misalnya, kadang-kadang manusia itu ada lelahnya. Tapi kalau untuk mesin, dia nyaris tidak ada lelahnya gitu ya. Jadi dengan machine learning, kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan, lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya mungkin entah kalau dibilang dampak positif atau negatif kepada individu yang bekerja nantinya ya, karena bisa jadi ada pengurangan tadi misalnya pengurangan marketingnya misalnya. Tapi tentunya kalau bagi bisnis 1000 klien per hari itu jauh lebih menguntungkan daripada 100 klien per hari. Kemudian misalnya untuk data yang tidak terstruktur, contohnya di sini pengenalan di jalan gitu ya. Dengan masukkan berbagai macam data di sini, kemudian dimodelkan, machine learning dia akan belajar data-data yang semacam itu nanti akan dikeluarkan sebagai outputnya apa. Misalnya di sini ada yang sedang menyeberang jalan. Apakah ini nanti akan dikenali sebagai pejalan kaki atau mobil atau mungkin lampu lalu lintas? Jadi semuanya akan diolah, dimodelkan, kemudian kalau ada gambar yang semacam itu, dia akan dikenali sebagai apa objeknya. Di sini misalnya pejalan kaki harusnya, kemudian di sini adalah lampu lalu lintas, kemudian di sini adalah mobil. Misalnya begitu. Namun tantangannya, inputannya itu tidak hanya semacam ini ya, dalam artian kalau misalnya pejalan kaki ini kebetulan seorang anak kecil sedang menyeberang menggunakan kacamata, bisa jadi bentuknya tidak hanya semacam ini. Jadi tidak hanya anak kecil, tapi juga ada orang dewasa dengan berbagai macam bajunya. Di sini ada yang sedang menggunakan handphone juga, ada yang sedang bergandengan tangan, ada yang menggunakan hijab, ada yang pakai kacamata, ada yang tidak, ada yang pakai topi, ada yang tangannya itu sedang melakukan sesuatu. Di sini misalnya menyetop jalan. Di sini seorang petugas. Kemudian di sini misalnya seorang anak kecil dengan orang dewasa dengan bajunya yang berbeda, dengan topinya yang berbeda. Kemudian yang lain di sini ekstrimnya pakai payung. Apakah masih dikenali sebagai pejalan kaki? Pakai payung, menggendong bayi misalnya, atau misalnya pakai sepeda. Di sini pakai sepeda. Di sini ekstrimnya juga zebra crossnya itu bentuknya dibikin mirip dengan piano. Jadi gambarnya akan sangat banyak sekali variasinya. Termasuk juga di zebra cross kalau ada zebra juga, apakah dikenali sebagai binatang atau pejalan kaki atau lainnya juga ya. Jadi berbagai macam hal ini menjadi sebuah variasi input yang sangat luar biasa. Dengan mesin itu akan coba diolah dan dikeluarkan sebagai sebuah itu objek apa, dan kita harus merespon dengan bagaimana gitu ya. Nah, yang menjadi sebuah hal yang lebih penting lagi adalah setelah kita tahu teorinya nantinya semuanya, setelah kita tahu teorinya banyak semacam itu, panjang kali lebar gitu ya. Mungkin di kelas machine learning itu Anda
Saya nggak tahu apakah mudeng, mumet, ataupun lainnya. Nah, bagaimana menerapkan ini di dalam bisnis kita misalnya? Itu adalah sebuah pertanyaan besar, karena semua teori yang dipelajari, semua eksperimen di lab, itu harus bisa diterapkan dalam dunia bisnis gitu ya. Atau di kenyataannya seperti apa. Karena kalau tidak bisa diimplementasikan, mungkin penggunaannya atau manfaatnya akan kurang terasa. Oke, jadi berbagai macam orang itu seringkali berpikiran bahwa machine learning itu model gitu ya. Apakah hanya semacam itu? Atau di sini misalnya digambarkan Joker gitu ya. Joker dengan berbagai macam bajunya. Apakah dikenali dengan berbagai macam bajunya ini adalah sebuah model, tapi modelnya itu variatif gitu ya. Jadi apakah modelnya saja atau Batman di sini dengan berbagai macam jubahnya gitu ya, dengan berbagai macam bentuknya, ataupun temannya yang pakai jubah juga. Di sini model-model yang menggambarkan model tadi itu sesuatu yang representatif atas satu kondisi atau kenyataannya semacam apa. Tapi apakah machine learning itu hanya berkutat dengan model saja? Tentunya tidak gitu ya. Karena modelnya ada, kalau tidak ada yang lain, ya nggak jalan juga gitu ya. Makanya machine learning itu kan ada tahapannya, ada stage-nya. Berbagai macam stage itu bisa kita temukan ya. Ada yang di sini hanya 4 stage, kemudian ada yang melingkar semacam ini, kemudian ada yang lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi. Nah, nanti itu saya yakin Anda akan pelajari di kuliah machine learning gitu ya. Kemudian bicara model lagi tadi ya. Kalau di dalam machine learning itu kan ada berbagai macam terminologi ya. Di sini ada klasifikasi, regresi, unsupervised learning, nearest neighborhood, support vector machine, linear regression, k-mean, fuzzy k-mean, kemudian decision tree, naive bayas, clustering, supervised learning. Ini berbagai macam terminologi yang biasanya akan muncul kalau kita berkutat dengan model gitu ya. Nanti silahkan, ini akan menjadi penugasan di Kulon 2. Kemudian yang tak kalah penting adalah evaluation-nya. Jadi bagaimana data tadi diolah dengan model, metode yang mana, kemudian evaluasinya seperti apa. Evaluasi ini menentukan apakah dengan pengolahan atau model yang kita lakukan, apakah informasinya itu menjadi sebuah informasi yang berharga atau tidak gitu ya. Jadi di sini ada berbagai macam terminologi, ada precision, ada convention matrix, kemudian ada cross validation, recall, R-square error, kemudian area under erosi, kemudian ataupun yang lainnya. Nah, berbagai macam hal ini menentukan apakah si hasil dari machine learningnya itu misalnya dia mahal atau tidak gitu ya. Mahal atau tidak itu nanti bisa kita lihat dari error rate-nya seperti apa, atau tingkat benarnya atau validitasnya sebagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya di Kulon akan kita siapkan. Jadi ada penugasan di Kulon 2. Buatlah rangkuman yang berkaitan dengan machine learning untuk materi berikut. Jadi yang tadi saya jelaskan di sebelumnya ya, ada machine learning stage. Itu setelah Anda kuliah machine learning, mungkin ini bisa sekaligus merangkum gitu ya. Kemudian yang lebih detail tolong bisa
detailkan lagi untuk model training-training yang tadi, terminologinya ataupun susunannya semacam apa. Kemudian yang ketiga adalah evaluation, lebih detail dari stage-nya. Jadi evaluation yang A, B, C, D, E itu seperti apa, bedanya apa, dan cocoknya bagaimana penggunaannya. Nanti dikumpulkan paling lambat seperti biasa di hari Kamis. Di sini Kamis 4 Juni 2020 jam 12 siang maksimal. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin perkuliahan kali ini cukup segitu dulu. Silahkan bisa dilanjutkan untuk membuat penugasannya, untuk rangkumannya. Lebih detail, lebih baik, nanti dikumpulkan di kulon 2. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.